Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai consumer market and customer buyer behavior. Nah, consumer market dan customer behavior, topik outline kali ini, yang pertama adalah model of consumer behavior, bagaimana model keputusan pembelian perilaku konsumen dan karakteristik yang mempengaruhi perilaku konsumen. Terus juga tipe dari keputusan pembelian, perilaku keputusan pembelian, dan selanjutnya adalah bagaimana proses keputusan pembelian, dan terakhir bagaimana proses keputusan pembelian untuk produk yang baru. Nah, consumer buyer behavior adalah the buying behavior of final consumers, individuals, and households who buys goods and service for personal consumption. Jadi inti dari consumer buyer behavior adalah keputusan pembelian untuk personal consumption, untuk dikonsumsi secara pribadi, secara personal. Berbeda itu kan, ada B2B dan B2C. Nah, di sini adalah keputusannya adalah B2C, dari kita sebagai perusahaan, sebagai marketer, menjual produk untuk dikonsumsi secara pribadi oleh konsumen kita, atau dikonsumsi secara langsung dikonsumsi, tidak perlu proses-proses yang lain atau tidak perlu perantara gitu kan. Nah, jadi langsung dikonsumsi. Consumer market, all of the personal consumption of final consumer. Jadi pasar konsumen. Jadi ada dalam marketing itu ada pasar bisnis, ada pasar consumer. Nah, pasar consumer ini itu terdiri dari banyak customer sebagai pengguna akhir suatu produk. Tapi pasar bisnis itu tempat bertemunya itu antara perusahaan dengan perusahaan, B2B. Jadi yang dijual di sana produk yang akan diolah lagi ataupun dijual lagi, bukan dikonsumsi secara langsung. Nah, ini adalah salah satu contoh model dari consumer behavior. Yang pertama itu adalah faktor lingkungan. Ada market stimuli, yang sebelumnya setelah kita bahas, ada marketing mix, produk, price, place, promotion, ada people, process, and physical evidence. Nah, itu tambahannya. Dan ada juga faktor lain di luar itu, ada economic, technological, social, culture, yang sudah kalian diskusikan minggu sebelumnya kan. Nah, di sini. Ada juga buyer black box. Itu ada faktor karakteristik dari pembeli kita. Jadi dalam pengaruhi pembelian itu tidak hanya faktor yang tadi, faktor produk, price, place, promotion, marketing mix, ataupun faktor lingkungan, tetapi juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Itu kan, ada juga buyer decision process, ada juga proses dalam keputusan pembelian. Jadi tidak hanya dipengaruhi oleh marketing mix ataupun faktor lingkungan, tapi juga faktor karakteristik pribadi, dan juga ada proses dalam keputusan pembelian tersebut. Nah, dan selanjutnya ada buyer response, yaitu ada faktor attitude, sikap, dan preference yang akan mempengaruhi keputusan pembelian. Terus juga ada perilaku pembelian seperti apa yang akan dibeli oleh customer kita, terus juga di mana, kapan, dan seberapa banyak. Dan juga ada faktor brand dan company relationship behavior. Jadi bagaimana hubungan kita dengan perusahaan, apakah semakin erat hubungan kita dengan perusahaan akan mempengaruhi atau tidak terhadap keputusan pembelian kita. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi customer behavior. Yang pertama culture, ada subculture, ada social class, ada faktor sosial juga, nanti akan kita bahas. Ada reference group, family, roles and status, ada faktor personal, usia, life cycle stage, occupation, ekonomi, lifestyle, personality, dan self-concept. Ada juga faktor psikologi, motivasi, persepsi, pembelajaran, beliefs, and attitudes. Nah, langsung kita bahas langsung dari culture dulu. Culture is the learned values, perceptions, wants, and behavior from family and other important institution. Jadi, dalam pengaruh keputusan pembelian itu ada faktor budaya yang mempengaruhi seseorang. Oke, kita di sini di Jawa Barat mungkin berbeda budayanya dengan
consumer yang ada di Aceh semuanya ataupun di Padang gitu kan. Nah, jadi beda, budaya akan mempengaruhi keputusan pembeliannya. Nah, dalam subculture juga seperti itu. Are groups of people within a culture with shared value system based on common life experience and situation. Jadi dalam culture ya, budaya gitu ya, dalam budaya itu ada subculture. Nah, subculture inilah yang juga dapat mempengaruhi seorang dalam membeli suatu produk. Contohnya tadi ada di sini ada Asian Amerika, orang Asia, budaya Asia yang sudah lama tinggal di Amerika, orang Asia Amerika. Dan juga ada African Amerika. Itu akan berbeda antara Asian Amerika dan African Amerika. Nah, seperti itu. Jadi subculture lebih kecil dari budaya yang ada dalam satu budaya itu akan mempengaruhi seseorang dalam keputusan pembeliannya. Nah, ada juga kelas sosial. Kelas sosial itu juga mempengaruhi seseorang dalam membeli gitu kan. Pasti secara sadar atau tidak sadar kelas sosial gitu kan, kelas sosial yang menengah, yang bawah gitu kan, yang kelas atas itu akan berbeda keputusan pembeliannya. Di sini kalau lower class itu sangat berpengaruh, income itu sangat berpengaruh gitu kan. Jadi kebutuhan itu harus menyesuaikan dengan income-nya gitu kan. Working class, occupation, pekerjaan juga sangat mempengaruhi, education juga mempengaruhi, dan juga wealth. Jadi kekayaan apa ya bahasa Indonesianya wealth? Ini wealth. Ya wealth itu bahasa Indonesianya apa ya lupa saya. Jadi semakin mapan kemapanan gitu. Semakin mapan orang itu akan berbeda perilaku pembeliannya terhadap orang yang lower class gitu kan. Nah, sebenarnya ada grup dan jaringan sosial akan mempengaruhi seorang dalam membeli suatu produk. Nah, jadi ada tiga macam grup ya. Pertama itu membership group. Kita yang bergabung dalam satu kelompok gitu kan, satu organisasi gitu kan, hanya sebagai member. Nah, tidak terikat secara mendalam, hanya sebagai ikatan member. Nah, itulah ini termasuk kita berada pada membership group. Tapi kalau dalam aspirational group, itu adalah grup yang memang kita inginkan untuk kita berbagi info gitu kan, saling terikat antara satu sama dengan lain, nah gitu. Yang kita bisa memberikan kontribusi lah setidaknya di sana. Itulah namanya aspirational group dan group reference. Nah, itu yang grup di situ kita gabung satu grup itu yang grupnya tersebut mampu mempengaruhi sikap dan perilaku kita. Gitu kan? Grup tersebut bisa mempengaruhi sikap dan perilaku kita. Misalnya kita gabung ke grup ML gitu kan, Mobile Legends. Nah, di sana tuh kita dengan bergabung di grup tersebut, perilaku kita tuh berubah gitu kan, sikap kita tuh berubah. Jadi itu grup yang pemasar harus bisa masuk di sana gitu kan. Kita sebagai pemasar harus bisa masuk ke grup reference tuh. Nah, jadi karena orang-orang anggota di sana mayoritas itu loyal terhadap grup tersebut. Nah, ada juga faktor ini word of mouth. Jadi dari mulut ke mulut. Jadi kalau kita berada di satu grup yang saling terikat gitu kan, saling berhubungan, kita saling berbagi informasi. Nah, terus juga kita loyal. Nah, itu word of mouth-nya juga positif. Artinya informasi-informasi yang kita sampaikan ke anggota yang lain itu akan dipercaya oleh teman-teman kita atau anggota yang lain gitu kan. Jadi pemasar bisa memberikan kesan positif kepada anggota-anggota grup tersebut. Nah, di sini dalam grup itu ada opinion leader, itu orang dalam reference group yang bisa mempengaruhi orang lain. Nah, disitulah kita sebagai pemasar, bagaimana kita bisa memberikan kesan positif produk kita terhadap opinion leaders ini. Bisa juga disebut influential atau leader adopters. Nah, kita sebagai marketer juga bisa merekrut mereka sebagai brand ambassador karena mereka memberikan pengaruh positif terhadap suatu grup tersebut.
Nah, di sini ada juga online social network, itu juga akan mempengaruhi oleh orang dalam membeli suatu produk. Nah, kita misalnya lihat di Instagram gitu kan, ada produk yang misalnya umpamanya makanan. Wah, makanannya enak gitu kan. Terpengaruh kita dari sosial media tersebut. Nah, ada Facebook dan lain-lainnya. Nah, satu lagi faktor sosial itu ada juga family, keluarga. Nah, keluarga itu orang-orang yang kita percayai gitu kan. Kalau keluarga kita memakai produk tertentu, tentu kita akan menggunakannya juga gitu kan. Umpamanya sabun lah gitu kan. Karena orang tua kita atau adik kita atau saudara kita menggunakan sabun itu, ya kita coba juga akhirnya kan. Nah, secara langsung kita coba, kita suka, akhirnya kita gunakan juga gitu. Jadi makanan juga seperti itu, makan cita rasa, karena kita satu keluarga, rasanya sama gitu. Jadi keluarga itu uh, sangat penting dalam mengaruhi keputusan pembelian seseorang individual. Ada social roles and status dari group, family, club, organization. Jadi peran sosial dan status itu sangat mempengaruhi juga dalam keputusan pembelian. Nah, semakin tinggi status sosialnya, tentu juga akan semakin tinggi kebutuhannya gitu kan. Maksudnya artinya produk yang dibelinya tidak asal-asalan gitu kan. Apakah itu kualitasnya, ataukah itu brand image-nya, ataukah itu personality-nya. Jadi status sosial itu atau peran seseorang itu juga akan mempengaruhi keputusan pembelian. Nah, ada faktor personal, itu ada usia gitu kan, life cycle stage. Nah, jadi ada di sini stage-nya, kalau yang usia muda di bawah 18 tahun gitu kan, kita udah lewat ya, 18 tahun itu kurang, itu masuk usia muda, youth. Ada juga, nah ini termasuk kita gitu kan, dari start date itu 18 sampai 35 tahun, termasuk saya juga masih di sini. Terus juga builders yang udah mapan gitu kan, 35 sampai 50 tahun. Nah, ini udah masuk ke usia tua, itu 50-60 tahun, dan di atas itu 60 tahun. Jadi kebutuhan ataupun keinginan pada jenjang usia ini akan berbeda. Contohnya aja produk make up gitu kan. Untuk youth ini kan, pada grup ini tentu make up ataupun perawatan kecantikan atau kegantengannya kan tentu berbeda antara youth dengan pada usia gini, getting started nih. Ataupun builder nih, udah mulai muncul-muncul keriput-keriput kan. Nah, kalau misalnya pouch gitu kan, kalau ini kan dia gunakan pouch Edge Miracle gitu kan. Nah, kalau youth beda lagi, kalau yang lebih tua lagi beda lagi. Jadi kebutuhan akan sesuatu produk tersebut akan juga dipengaruhi oleh usia. Ada juga faktor pekerjaan. Nah, pekerjaan juga akan mempengaruhi seseorang dalam membeli gitu kan. Nah, ada faktor ekonomi misalnya personal income-nya, pendapatannya, tabungannya gitu kan. Nah, interest rate-nya, tingkat penghasilannya seperti itu. Jadi faktor ekonomi seseorang itu juga akan mempengaruhi keputusan beliannya. Semakin besar penghasilannya, semakin banyak tabungannya, artinya semakin safe dia dalam ekonominya, ya, tentu akan membeli produk yang tidak terlalu mikir harga lah gitu kan, karena penghasilannya juga tinggi, terus juga savingnya juga udah banyak gitu kan, jadi nggak terlalu mempentingkan harga gitu kan. Tentu berbeda dengan yang penghasilannya lebih rendah. Ada juga faktor lifestyle, gaya hidup gitu kan. Gaya hidup juga mempengaruhi orang dalam membeli suatu produk. Semakin hedon gaya hidupnya, tentu juga lebih memilih produk yang brand image-nya tinggi gitu kan. Hedonic value. Kalau dalam marketing itu ada namanya hedonic value, nilai yang hedon, misalnya nilai yang mementingkan status sosial gitu kan, lifestyle, gaya hidup dan sebagainya. Nah, itu akan mempengaruhi brand image seseorang, akan mempengaruhi pembelian seseorang. Itu karena produk-produk tersebut bisa memberikan image kepada seseorang tersebut, gaya hidupnya juga. Terus juga hobi juga termasuk di sana. Hobi orang tentu berbeda, tentu produk yang akan dibelinya pun juga akan berbeda. Contohnya sepatu gitu kan, sepatu yang orang hobi gunung gitu kan beda dengan sepatu orang yang hobi running gitu. Nah, jadi berbeda. Faktor personality juga mempengaruhi seseorang dalam membeli.
personality, dan konsep diri. Nah, ada faktor motivasi, persepsi, pembelajaran, belief, dan attitude. Ini adalah faktor psikologi seseorang. Nah, jadi motivasi dia membeli produk bukan hanya faktor-faktor yang tadi, tapi ada faktor motivasi. Kenapa dia mau membeli produk tersebut? Apa yang memotivasi dia membeli produk tersebut? Persepsi dia, apakah persepsi dia terhadap produk tersebut positif ataupun negatif gitu kan? Semakin positif tentu dia akan semakin tertarik untuk membeli produk tersebut. Pembelajaran. Nah, disinilah kita sebagai marketer bisa memberikan informasi-informasi yang bisa menarik orang untuk membeli gitu kan, learning. Semakin dia tahu terhadap produk kita, semakin dia tertarik untuk membeli. Nah, ada juga faktor belief, percaya, dan sikap. Nah, ini tadi motivasi gitu kan, yang mempengaruhi seorang. Nah, di sini juga di motivasi ada faktor, ini contohnya hierarki Maslow ya, hierarki kebutuhan Maslow yang dibuat oleh Abraham Maslow. Itu ada faktor pertama itu psikologis needs. Jadi kebutuhan untuk makan, minum, nah itu harus terpenuhi. Setiap orang membutuhkan faktor psikologis. Terus juga ada faktor safety, security, protection, termasuk di sini tabungan gitu kan, security, keamanan, bukan keamanan gitu kan, tabungan. Jadi semakin banyak tabungan kita, semakin aman kita dalam ekonomi gitu kan. Faktor sosial, keberadaan kita di lingkungan sosial, faktor juga untuk mencintai di situ. Ada juga estimates, status di sini juga termasuk dalam estimates. Juga terakhir adalah self actualization needs. Jadi pembuktian diri, siapakah kita gitu kan. Jadi kalau kita sudah kebutuhan di bawahnya sudah terpenuhi, makanya terakhir adalah kebutuhan self aktualisasi, menunjukkan siapa kita gitu. Ada faktor perception, psikologi yang tadi ada perception. Perception itu ada 3, selective attention, ada selective distortion, ada selective retention. Selective attention itu kita mencari informasi yang pengen kita cari gitu kan, yang sudah terekspos, yang sudah yang kita cari. Jadi semakin tersedia informasi tersebut, semakin paham atau tahu kita terhadap sesuatu tersebut, termasuk produk. Jadi kita sebagai marketer ya mempromosikan produk kita, menunjukkan keunggulan produk kita agar orang yang menginginkan informasi tersebut tahu bahwa produk kita itu ada produk yang unggul ataupun produk yang tertarik mereka untuk membeli. Ada selective distortion. Nah, jadi mereka mencari informasi itu atas yang sudah mereka percayai gitu kan. Misalnya kayak gini, kita percaya bahwa olive oil itu bagus untuk kulit muka, kulit wajah gitu kan. Nah, kita carilah informasi bagaimana produk-produk apa sih yang olive oil apa sih yang memang cocok, yang bagus untuk muka gitu. Jadi kita sudah percaya bahwa hal tersebut memberikan kesan positif seperti itu. Ada selective retention, tendensi point. Nah, disinilah peran brand manajemen dalam keputusan pembelian. Jadi tadi kan sudah kita tahu bahwa olive oil itu bagus untuk muka gitu kan. Terus kita lihat, kita searching bahwa manfaatnya sudah jelas gitu. Terus kita lihat produk-produknya, brand-brandnya apa saja. Nah, disinilah peran penting marketer dalam meningkatkan brand image suatu produknya. Jika brand image-nya positif dan orang sudah kenal bahwa produk kita adalah produk olive oil untuk wajah yang top gitu kan, jadi kemungkinan akan dibeli oleh calon customer kita. Ada tadi kan faktor learning, pembelajaran. Jadi ada beberapa faktor itu drives, apa yang mempengaruhi orang untuk mempelajari suatu informasi atau mencari suatu informasi, stimuli, faktor lingkungan yang mendorong orang untuk membeli atau untuk belajar gitu kan. Cues juga faktor bahasa Indonesia ya.
dan juga response reinforcement. Jadi di sini adalah faktor pembelajaran yang dapat mempengaruhi seorang untuk membeli. Semakin orang tahu, paham terhadap suatu produk, terhadap suatu perusahaan, sudah mengenali perusahaan tersebut, sudah mengenali produk tersebut, sudah memahami manfaat produk tersebut, dia pasti akan membeli produk tersebut. Faktor kepercayaan, ada pengetahuan, ada opini, dan juga ada keyakinan. Jadi di sini faktor kepercayaan itu juga dapat mempengaruhi seseorang untuk membeli suatu produk. Faktor sikap. Sikap itu juga semakin positif sikap seseorang terhadap suatu produk, mereka pasti akan membeli suatu produk tersebut. Nah, di sini ada beberapa tipe dari buying decision behavior. Yang pertama, complex buying behavior, dishonest reducing buying behavior, habitual buying behavior, variety seeking buying behavior. Nah, di sini letaknya dari keempat tadi ya, di sini. Complex buying behavior itu ketika hack involvement. Jadi ada hack involvement dan low involvement. Itu keterlibatan tinggi dan keterlibatan rendah. Jadi kita dalam membeli produk tersebut, apakah keterlibatan kita tinggi atau rendah? Seperti yang ini misalnya. Kita membeli minuman kemasan gitu kan, minuman langsung minum gitu kan, minuman kemasan. Itu keterlibatannya itu tinggi nggak? Misalnya kita cari dulu informasi bahwa minuman ini enak atau minuman ini apa, Tidak perlu gitu kan? Kita bisa membelinya kapan saja. Oh, pengen lah minum ini, langsung beli gitu kan. Nah, beda dengan mobil gitu kan. Kalau mobil itu tentu kita akan cari informasi-informasi. Kita butuh terlibat lebih dalam untuk membelinya. Misalnya kita cari berapa cc, terus juga berapa iritnya mobil tersebut, fiturnya apa aja gitu kan. Nah, jadi kita butuh cari informasi-informasi yang lebih dalam sebelum kita membeli produk tersebut. Nah, itulah high involvement. Tapi kalau kita tidak perlu usaha yang lebih dalam untuk membeli produk tersebut, itulah ada low involvement. Jadi ada high involvement dan low involvement. Tapi di sini ada significant difference between brand. Jadi dalam satu brand itu, setiap brand perusahaan-perusahaan tersebut ada perbedaan. Misalnya brand Toyota, Honda itu berbeda kan, produk yang dihasilkan Toyota dan produk yang dihasilkan Honda tentu berbeda kan, fiturnya berbeda, terus juga kelebihan kekurangannya berbeda juga. Nah, kalau view difference between brands artinya produk yang dihasilkan perusahaan A dan produk yang dihasilkan perusahaan B itu tidak terlalu berbeda jauh gitu kan. Nah, contohnya di sini, kalau misalnya kita beli mobil, nah itu pasti kita complex buying behavior. Nah, jadi di sini sebagai pemasar kita harus lebih terlibat intens terhadap kepada calon customer kita. Gitu. Kita berikan informasi, kita mendekati secara langsung, gitu kan, agar mereka tertarik untuk membeli. Karena di sini calon customer kita tidak secara langsung membeli, tapi dia butuh informasi tambahan, butuh pendekatan lagi sebelum dia membeli produk tersebut. Beda di sini, love involvement, variety seeking buying behavior. Nah, di sini banyak perusahaan-perusahaan seperti consumer goods, gitu kan. Banyak misalnya produk teh kemasan lah gitu kan, ada macam-macam jenis teh gitu kan, teh. Jadi banyak beda-bedanya gitu kan, rasanya pun juga berbeda-berbeda, tipenya berbeda-beda. Tapi kita tidak perlu cari informasi gitu kan, coba-coba saja lah minum gitu kan, beli. Nah, di sini variety seeking buying behavior. Ada juga butuh keterlibatan tinggi dan view difference between brand. Nah, jadi itu adalah dissonance reducing buying behavior. Nah, kita membeli produk tersebut butuh keterlibatan tinggi. Tapi sedikit perbedaan antara brand-brand yang dihasilkan tersebut gitu kan. Nah, contohnya apa? Contohnya saya kasih PR. Silahkan dikomenkan, ditulis kolom komen. Contoh dishonest reducing behavior, buying behavior. Dan satu lagi habitual buying behavior. Nah, ini sangat mudah gitu kan, habitual buying behavior. Keputusan pembelian yang habitual. Nah, contohnya apa? Silakan tulis di kolom komentar. Nah, di sini ada
buyer decision making process. Dari ada keputusan pembelian, prosesnya seperti ini. Jadi memang banyak ahli berbeda-beda pendapat gitu kan. Tapi ini salah satu yang banyak digunakan. Ini pendapat Kotler ini ya. Proses pembelian, proses keputusan pembelian. Yang pertama, need recognition, kemudian information search, ada evaluation of alternative, purchase decision, dan post-purchase decision. Nah, need recognition itu ada internal stimuli dan external stimuli. Jadi sebelum kita membeli tersebut, ada faktor yang mempengaruhi kita. Apakah itu dari pribadi kita, tadi kan faktor personal, ada atau dari faktor eksternal, faktor lingkungan eksternal, bisa jadi usaha pemasar, ataupun faktor lainnya yang mempengaruhi seseorang sebelum membeli, gitu kan, recognition. Kemudian information search. Nah, sudah dia recognize terhadap suatu kebutuhan, dia akan mencari informasi nih, informasi contohnya informasi tentang produk tersebut apa gitu kan, tentang misalnya kita butuh perawatan kecantikan umpamanya, perawatan wajah umpamanya kan, recognition. Nah, kemudian kita cari informasi, apakah itu dari personal source, family kita, keluarga, teman, ataukah dari internet gitu kan, terus juga dari public source, media massa, dan lainnya, dan juga ada experiential source. Nah, jadi faktor yang handling, sebenarnya using product, jadi faktor yang pernah kita sebelumnya coba gitu kan. Nah, di sini kita cari informasi terkait dengan produk kecantikannya. Nah, sudah kita tahu informasi-informasinya, keunggulan kelebihan, juga kita evaluasi mana nih produk-produk yang memang kita butuhkan, yang keunggulan itu kita butuhkan. Terus juga setelah itu baru kita membeli. Nah, di sini membeli. Kemudian setelah kita membeli, kalau kita puas terhadap produk tersebut, kita nyaman pakai produk tersebut, nah kita akan membeli kembali lagi produk tersebut. Nah, kalau kita tidak puas ataupun kita tidak nyaman terhadap produk tersebut, kita akan mencari informasi lagi, ataukah kita akan mengevaluasi alternatif lagi. Nah, ini salah satu contoh keputusan pembelian, proses keputusan pembelian menurut Philip Kotler. Nah, di sini adoption proses dari penggunaan sesuatu produk. Ini juga saya juga ada penelitian saya juga sering terkait dengan adoption teknologi, tapi di sini adoption proses dari ini menurut Philip Kotler ya, ada awareness, ada interest, evaluation, trial, and adoption. Nah, kita aware dulu pertama terhadap suatu produk ataupun produk tersebut lah gitu kan. Nah, kita aware, kemudian kita tertarik berminat gitu kan untuk menggunakannya atau membelinya. Kemudian kita mengevaluasi gitu kan, mengevaluasi apa sih keunggulannya, apa sih kelebihan produk tersebut, kekurangannya apa, terus kita coba, baru kita menggunakan produk tersebut. Nah, ini berbeda dengan pendapat saya ya, penelitian saya juga berbeda. Mungkin tiap peneliti, setiap peneliti itu berbeda pendapatnya mengenai adoption process gitu kan. Saya juga meneliti tentang adoption process, tapi terutama di bidang teknologi gitu kan. Kenapa kita menggunakan suatu teknologi? Umpamanya tuh saya pernah meneliti tentang game gitu kan, mobile game. Jadi seseorang menggunakan mobile game itu ada faktor tertentu yang mempengaruhinya gitu kan, sebelum dia mengadopsi ataupun menggunakan, menginstal, memainkan game tersebut. Nah, jadi banyak peneliti yang meneliti tentang adoption proses. Ini salah satunya menurut Philip Kotler.